Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, saat ini kami umat Tuhan Jemaat Kelapa Gading Barat telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau curahkan Roh Kudus kepada kami masing-masing, sehingga hati kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus yang empunya kerajaan dan Yesus yang empunya kuasa dan Yesus yang empunya kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai Yesus, maka kita sesungguhnya tidak bisa mengerti siapa Yesus itu, ya. Tetapi di dalam pelajaran-pelajaran kita 10 hari berdoa, kita sudah banyak mendengarkan tentang Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, waktu yang sedikit ini kita akan pergunakan untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Bagaimana Yesus menyelamatkan, ya? Bagaimana Yesus menyelamatkan? Bagaimana Yesus melepaskan? Memang kita ini sedang berada di mana? Tadi dalam pelajaran sekolah sahabat sudah disampaikan bahwa Kristus atau Yesuslah yang membuat persatuan surga dengan bumi. Di sorga tidak ada kejahatan, tetapi di bumi ada kejahatan. Namun saudara-saudaraku yang kekasih, masih ada harapan manusia yang ada di bumi ini, walaupun di bumi ini ada kejahatan. Apa itu pengharapan kita? Dikatakan Yesuslah yang akan melepaskan manusia dari kejahatan. Yesuslah yang akan menyelamatkan manusia dari kejahatan. Dan untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Allah membuat satu inisiatif, telah mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini harus kita ingat, pahami, dan buat di dalam hati kita. Kenapa? Karena bila mana hati kita sudah diisi dengan firman yang kekal ini, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal yang dianugerahkan oleh siapa? Yesus sendiri. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, pastikan bahwa kita menyembah, meninggikan, mengakui Yesus yang pernah berhari Sabat, bukan Yesus yang berhari yang lain. Kenapa saudara-saudara? Di dalam Alkitab dikatakan 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi saudara, orang bingung, orang tidak percaya kepada Yesus oleh karena mereka tidak berdasarkan Alkitab. Tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan Roh Kudus akan menyertai, Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan menghibur, Roh Kudus akan menuntun mereka kepada seluruh kebenaran yang berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya saudara, pastikan kita percaya kepada Yesus yang berhari Sabat.
Ibu Manurung tadi sudah bersaksi ya, bagaimana mereka mendapatkan berkat-berkat ketika berada di gereja Masehi Advent hari ke-7 ya. Walaupun ibu ini belum fasih menceritakan bagaimana itu berkat itu datang kepada keluarga ini, tetapi dengan keberanian ibu bersaksi di depan ini, itu adalah awal mula kemakmuran di dalam iman. Kenapa? Karena dikatakan satu pun perkataan yang kita terima, kalau itu berasal dari Yesus, itu sanggup untuk mengawali akan pencapaian kita, yaitu harta yang ada di atas muka bumi ini. Harta apa itu, saudara-saudara? Harta kebenaran yang kudus, harta firman Tuhan, harta yang kekal yang tidak akan pernah habis, tetapi dia akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagian yang pertama kita boleh lihat. Bagian yang pertama, ya, ketika Tuhan Yesus diakui sebagai Raja, dia berkuasa melepaskan orang dari penjara iblis. Saudara, sesungguhnya kita sedang di penjara iblis di bumi ini. Tetapi kalau kita mengakui Tuhan Yesus, dia sanggup untuk mengeluarkan kita dari penjara iblis itu. Kenapa? Karena dia raja. Kalau raja, dia berkuasa. Raja berkuasa. Berkuasanya di mana? Bukan hanya di bumi. Raja itu berkuasa di bumi dan di sorga. Saudara boleh baca Matius pasal 28 ayat 18. Perhatikan ayat ini, saudara-saudara. Sementara kita membaca ini, disitulah Roh Kudus datang kepada saudara. Perhatikan, ada yang boleh baca? Baca. Ada yang membaca? Apa katanya? Kalau raja, dia punya kuasa. 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara-saudara, hebat ya. Kepada Yesus telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Itulah sebabnya saudara, dialah yang sanggup menyatukan bumi dan sorga. Sorga dan bumi. Tidak ada yang lain. Tadi kita sudah nyanyi tadi ya. Yesus satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Kalau saudara masih ragu, bacalah Alkitabnya. Kalau saudara belum yakin, bacalah Alkitabnya. Berikan waktumu untuk membacanya. Kenapa? Karena kalau siapa yang membaca, dia yang mendapatkan berkat. Jadi kalau pendeta yang baca, ya pendeta yang dapat berkat. Kenapa saudara-saudara? Karena Alkitab ini adalah harta abadi, harta kekal yang tidak pernah habisnya akan pemahaman pengertian kita tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang Allah Bapa. Pendeta tidak bisa menjelaskan itu semua kepada saudara-saudara. Ini sebentar lagi kita selesai hanya menyebutkan beberapa bagian. Tetapi kalau Roh Kudus sudah datang kepada saudara, dia akan mencurahkan berkat yang sangat berlimpah. Lalu saudara, yang kedua apa? Ketika Tuhan Yesus diakui sebagai firman, dia berkuasa mengampuni orang yang mengakui kesalahan. Saudara-saudara, dengan firman Tuhan bisa tahu kita kesalahan. Dengan firman Tuhan bisa tahu kita siapa yang kita sembah. Dengan firman Tuhan kita bisa tahu kemana kita akan pergi dan apa yang harus kita buat. Dengan firman Tuhan kita akan berikan semangat yang tinggi untuk hidup di bumi ini dengan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya saudara dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Boleh kita coba baca. Ada saudara-saudara pendengar baca
Alkitabnya, baca ya, supaya kita bisa lihat. Saudara-saudara, ya 21, ada yang boleh baca dari hadirin? Bukan setiap orang yang bersebut kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi jelas saudara, tidak ada di sini, tidak ada yang abu-abu ya. Tidak ada yang samar-samar. Tidak ada, semuanya jelas di dalam Alkitab dikatakan. Kalaupun kita sebutkan Tuhan, tetapi yang boleh masuk ke surga itu hanya yang melakukan kehendak Bapanya, Yesus itu ya. Kehendak daripada Tuhan, Bapanya yang di surga ya. Artinya saudara, tidak boleh menyimpang dari firman Allah. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Maka dikatakan saudara, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus menuruti firman Allah dan iman kepada siapa? Kepada Yesus, bukan kepada pendeta. Kalau pendeta nanti saudara beriman tidak bisa kasih keselamatan. Jadi saudaraku yang hadir pada saat ini, anak-anak muda, anak-anak gadis ya, orang tua, datang pastikan engkau melakukan kehendak daripada Bapanya Yesus, melakukan kehendak daripada Tuhan, maka akan dapat boleh masuk ke mana? Ke sorga. Jadi saudaraku yang kekasih, masing-masing kita jemaat Kelapa Gading Barat, pastikan kamu mengikuti kehendak daripada Bapanya Yesus supaya bisa boleh masuk ke sorga. Kenapa? Karena di sana akan boleh masuk hanya orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau mengikuti apa saja yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Tentu saudara, kalau kita bertanya, di manakah Yesus itu sekarang? Ada orang bertanya, Yesus tidak ada lagi di bumi. Alkitab mengatakan Yesus sudah sampai ke mana? Ke tahtanya di sorga, Bapanya di sorga. Dia sudah kembali menjadi Bapa di sana. Dan tetapi saudara, tidak perlu kita ketakutan, tidak perlu kita kesepian di bumi ini. Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus, meminta kepada Bapanya, akan diberikan kepada setiap orang-orang percaya di atas bumi ini. Jadi bagian kita percaya saja, bukan dituntut kasih duit sama saya ya, tidak. Jadi percaya. Memang untuk percaya kepada Yesus tidak mudah ya. Kenapa? Karena kita di lingkungan kita, di mana saja kita ada kejahatan ya. Kita sedang berada di tangan atau di perangkap setan ya, iblis. Tetapi yakinlah saudara, Yesus bila mana kita akui, dia sanggup mengeluarkan kita, dia sanggup melepaskan kita, dia sanggup menuntun kita supaya kita boleh nanti sampai ke sorga ya. Kenapa? Karena hanya melalui Yesus ada dan saya bisa masuk ke sorga. Tidak ada jalan lain ya. Yang ketiga, ketika Tuhan Yesus diakui sebagai kepala karena dia berkuasa pada manusia, maka kita harus memiliki kerendahan hati. Jadi kepala jemaat ini adalah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang berhari Sabat ya. Jadi bukan Yesus yang ada di Filipina. Ada orang membuat namanya Yesus ya, di Filipina katanya. Dan ada juga yang supaya saya lebih hebat, saya menyalibkan diri saya karena Yesus disalibkan. Bukan begitu ya. Memang Yesus katanya, ikutlah aku, kata Yesus. Tetapi bukan karena dia disalib kita ikut disalib, bukan. Kenapa? Itu tugas dia. Tugas dia untuk disalib, bukan tugas kita. Tugas kita adalah menjadi orang percaya ya. Ketika saudara-saudara percaya kepada Yesus adalah kepala, maka dikatakan Roh Kudus itu akan datang kepada saudara dan kita akan bisa menjadi saksi ke seluruh dunia ini, membawa kabar baik kepada tetangga kita,
di dalam keluarga kita, kepada jemaat kita, kemana saja kita bisa berada. Saudara-saudara kekasih, sungguh luar biasa. Tetapi catatannya, ketika Tuhan Yesus diakui, kalau saudara tidak akui ya tidak bisa dapat. Jadi untuk mendapatkan Roh Kudus itu, ketika kita akui Yesus adalah Tuhan, kita akui akan kita peroleh. Selanjutnya, ketika Tuhan Yesus diakui, diimani, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara jemaat Kelapa Gading Barat mengakui, mengimani, percaya kepada Yesus, maka kita akan menjadi anak-anaknya, anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka apa yang dimiliki oleh Tuhan, maka itu juga akan dimiliki oleh anaknya, ya. Jadi saudaraku yang kasih, pastikan kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan kepala di dalam diri kita masing-masing sebagai orang percaya, supaya kita boleh mendapatkan juga hartanya Yesus itu. Yesus yang punya harta seluruh bumi ini. Apa saja yang ada di bumi ini, dia punya harta ini. Tapi iblis juga menawarkan, kalau nanti nih saya tunjukkan waktu di dunia ini, dikatakan Yesus dibawa ke pegunungan dari tempat yang tinggi, dikatakan ini lihat ini semua ini. Kalau kamu mau menyembah aku, maka aku akan memberikan semua ini. Itu adalah tawaran iblis. Apakah layak sebenarnya iblis mengatakan seperti itu? Tidak, karena bukan dia punya orang yang ditunjukkan. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana Yesus katakan, "Nyahlah iblis," katanya. Hanya ada satu yang harus disembah, siapa? Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, seandainya Yesus sujud menyembah dia, berarti dia bukanlah Yesus yang berkuasa, bukanlah Yesus adalah Tuhan, tetapi Yesus itu dia mengatakan seperti itu. Karena dia pun di dunia ini datang bukan dari atas rencananya, itu adalah rencana Bapaknya. Jadi apa saja yang dia lakukan di atas bumi ini, semuanya itu sesuai dengan rencana Bapaknya yang di sorga. Itu sebabnya saudara, orang-orang percaya pun kalau percaya kepada Tuhan Yesus akan bisa menjadi anak-anak kerajaan, dan tentu apa saja yang dimiliki oleh Raja Agung itu, Raja Damai itu, atau Yesus itu, maka itu juga akan menjadi milik orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan boleh hidup, kita akan boleh selamat, dan kita akan dilepaskan dari penjara iblis, dan kita akan menjadi umat Tuhan, umat yang kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.